Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan katsir kama amar Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd Faya ayyuhal hadirun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. فقال الله تعالى في آيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita ini Allah masih sarangkan iman dan ketakwaan yang cukup dalam, sehingga kita baik dalam fikiran maupun tindakan siang hari ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah seruan melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keimanan, hidayah yang Allah berikan, yang Allah tanamkan itu tetap lestari, tetap bercokol di dalamnya, dan tidak pernah terungkai kembali, karena apa yang Allah berikan itu sangat mahal harganya dan tidak semua orang memperoleh. Banyak orang yang kita sama-sama berislam, tetapi nikmat ini kita bisa berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah, suri tauladan kita dalam beragam dimensi kehidupan kita, mulai dari sifatnya kehidupan yang privat, pribadi, dalam keluarga, maupun yang sifatnya itu umum di dunia publik, baik dalam dimensi ekonomi, politik, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, mulai dari bangun tidur hingga kita tidur kembali. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengajak kita bersama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya, dan kita berharap tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak husnul khotimah. Kita harapkan kita kembali kepada Allah dalam kondisi terbaik dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah khatib sampaikan tadi di dalam muqaddimah ayat yang telah dibacakan, surat An-Nisa ayat 9, yang dapat kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dan bertutur kata dengan perkataan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara hebat. Walaupun tidak di dunia, tapi kita bisa berharap tingkat ASEAN, yang dimana tahun 2045 kita akan menjadi negara dengan populasi muda yang sangat banyak. Generasi milenial saja
Hari ini itu menurut statistik hampir 80 juta orang. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit. Dari jumlah yang tidak sedikit itu, kita melalui Al-Quran telah diingatkan untuk mengambil peran penting bagaimana menyiapkan mereka agar Indonesia emas itu tidak menjadi Indonesia cemas. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan dari dini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pendidikan yang pertama itu adalah di dalam keluarga. Kalau pendidikan di dalam keluarga itu baik, maka kemungkinan untuk langkah yang kedua di pendidikan, di instansi pendidikan formal juga akan mengalami perbaikan. Kalau kita baca di dalam ayat tadi, Allah mengatakan kalimat perintah dengan kosakata fi'il mudhari', wal yakhshal ladzi. Ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kamu merasa khawatir, karena memang kita berangkat, karena Allah berangkat dari kata fi'il mudhari', maka perintah ini mulai ketika diucapkan sampai seterusnya di masa depan itu menjadi kewajiban kepada kaum muslimin untuk memperhatikan kekhawatiran itu dan akan memberikan perbaikan-perbaikan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang kemungkinan akan menimpa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam bahasa Arab setidaknya ada beberapa kosakata yang artinya itu takut. Di antaranya itu adalah khauf. Khauf itu takut kepada benda. Seumpamanya kita takut kepada harimau lalu kemudian lari. Khauf dalam bahasa Arab. Kemudian ada lagi kosakata yang disebut dengan rahbah. Kosakata takut dengan ketakutan kepada objek tertentu sambil kita menghindar, tetapi tetap mengawasi objek yang kita takuti tersebut. Rahbah. Kemudian ada wajh, juga kata takut yang mengindikasikan ketika kita takut maka berpengaruh kepada fisiologis kita, kepada jantung kita, kepada bergemuruhnya hati kita ketika kita takut itu. Itu sebut dengan wajh. Kemudian seterusnya ada juga kata takut itu haibah. Haibah adalah kata takut, tapi takut di sini itu lebih kepada kesadaran tentang penghormatan karena keagungan dan mencintai akhirnya. Itu juga takut. Dan yang terakhir apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan dipakai diksinya oleh Al-Quran, khasyiyah. Khasyiyah wal yakhshal ladzi, kata dasarnya khasyiyah, juga takut, artinya juga khawatir. Tetapi kekhawatiran di sini berdimensi ada semacam ketenangan. Kita takut tetapi kita tidak terburu-buru. Kita takut tapi sambil membentuk strategi bagaimana mengatasi masalah yang akan menimpa. Maka Al-Quran dalam konteks ini menggunakan kata khasyiyah, bahwasanya ketakutan meninggalkan generasi lemah di belakang kita itu harus diterapkan atau dicarikan strateginya, tetapi tidak boleh buru-buru. Harus ada semacam langkah-langkah taktis dan sistematis. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kepada kita dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang tua atau rumah tangga sebagai madrasatul ula memiliki kewajiban yang sangat penting untuk memperhatikan strategi-strategi jangka panjang ini. Untuk apa? Agar generasi kita tidak lemah di belakangnya.
Dalam konteks apa generasi yang dianggap lemah? Semuanya. Dalam Al-Quran ayat ini tidak dijelaskan apa saja yang disebut dengan benda yang disebut atau hal yang disebut oleh Allah lemah tersebut. Bisa kita artikan banyak, tetapi dampaknya bisa secara vertikal dan bisa secara horizontal. Dampaknya kepada vertikal adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak menyiapkan generasi kita yang banyak, yang saat ini tumbuh, maka bagaimana pertanggungjawaban kita dari keluarga kepada Allah nantinya? Tetapi juga secara horizontal, secara kemanusiaan, maka pertanggungjawaban kita itu adalah bahwa kita itu senantiasa nantinya akan mengalami diskriminasi karena memang kurangnya mungkin keimanan, juga imun, kemampuan atau juga skill yang bisa bertahan di dalam dunia yang terus berkembang. Tantangan kita hari ini 2024 tentu tidak sama dengan tantangan zaman 60-an. Begitu juga seterusnya ke belakang, terus berbeda tantangan-tantangan itu. Maka oleh karena itu, kita orang tua juga di dalam keluarga terutama harus memperhatikan apa yang semestinya dilakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari dalam surat An-Nisa ini, apa yang harus dilakukan? Strategi apa lagi yang harus dilakukan? Di antaranya itu adalah bagaimana mendidik anak dalam keluarga. Apa penekanan yang akan kita berikan dalam pendidikan dalam keluarga? Fal yataqullah wal yaqulu qaulan syadida. Wal yataqullah, bertakwalah kepada Allah, berarti dimensi akidah. Perkuat akidah dalam keluarga untuk anak-anak. Kemudian qaulan syadida, perkataan yang baik. Itu lebih baik, lebih pas kepada akhlak. Jadi akidah dan akhlak. Penguatan pendidikan dalam keluarga adalah akidah dan akhlak. Kalau kita berbicara dalam dimensi pedagogik, dalam bangku perkuliahan umpamanya, maka yang kedua ini masuk dalam ranah afektif. Dalam ranah afektif, anak-anak usia 4 tahun itu, bagian otaknya yang disebut dengan amigdala itu sudah berkembang dengan baik. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak memberikan landasan-landasan akhlak dan berkata-perkataan yang baik kepada anak dalam keluarga, boleh jadi perilaku yang tidak menyenangkan dalam keluarga itu akan berimbas keluar. Anak-anak stres di rumah, maka dia melarikan diri dari rumah. Maka siapa yang akan membesarkannya? Adalah lingkungan yang ada di luarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk lagi dalam dunia lebih luas, Dr. Hasan Ahdi pernah melakukan penelitian kepada 400 anak. Dalam temuannya itu, anak yang diteliti adalah mereka yang ditahan di rutan, di penjara. Di dalam sesi wawancara yang dia lakukan, dalam survei dia lakukan, hampir semuanya melakukan kejahatan itu pada usia 12 sampai 13 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah diberikan kesimpulan akhir bahwasanya kasih sayang orang tua yang memberikan kasih sayang di rumah kepada anak-anaknya dibanding dengan anak-anak yang tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, mungkin tinggal di tempat lain, maka kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal itu lebih rendah. Dan lebih tingginya adalah mereka yang jauh dari kasih sayang orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keluarga adalah salah satu basis utama bagaimana kita menyiapkan generasi yang menjadi generasi emas. Hari ini anak-anak itu tidak lagi dilihat cerdasnya karena dia ranking 1 di sekolah.
Jangan kita iba hati kalau anak kita tidak ranking 1 matematika atau tidak ranking 1 di sekolahnya karena perankingan. Karena kecerdasan itu sekarang bisa apa yang disebut dengan multiple intelligence. Semua anak itu juara. Anak bisa menghargai guru di sekolah, itu bentuk dari kecerdasan. Betapa banyak anak-anak yang bisa menghormati orang lain, tetapi dia tidak dianggap cerdas dan tidak dianggap nomor 1, sehingga ada di situ kastanisasi. Maka dalam keluarga juga begitu. Bagaimana konstruk berpikir kita ketika anak-anak kita itu dalam rapornya tidak baik-baik saja, sehingga kita katakan anak ini bodoh. Padahal sebenarnya kalau kita kembali melihat bagaimana perkembangan pedagogi seperti yang disampaikan oleh Gardner itu, ada 9 kecerdasan yang di sini sebenarnya akan merubah mindset kita melihat anak di rumah. Jangan sampai kita mematikan kreativitas dan bakat mereka di rumah. Ada anak-anak itu yang suka main bola, semua yang ada di rumah ditendang. Kata kita, ini anak bandel. Sebenarnya itu adalah bentuk dari satu bakat kecerdasan, kinestetik namanya. Maka kalau itu kita larang, maka kita mulai mematikan bakat-bakat mereka. Padahal kecerdasan kognitif hanya satu dari kecerdasan dari 9 kecerdasan yang ada. Dan semuanya untuk kepentingan masa depan yang lebih baik, maka harus dikembangkan semuanya. Dulu memang kita tidak ada pemain bola sama Nabi. Makanya perkembangan tentang kinestetik ini tidak dikembangkan begitu. Sekarang sudah bisa. Menggambar juga begitu. Ada lagi namanya kecerdasan musik. Walaupun musik hari ini dipertanyakan dan diperdebatkan. Kecerdasan musik. Kemudian ada lagi namanya kecerdasan interpersonal, kecerdasan linguistik, kecerdasan eksistensialisme, sampai 9 kecerdasan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketika kita berbicara dengan pendidikan dalam keluarga, maka kita harus berpikir bahwa bagaimana menyiapkan mereka dan harus memunculkan atau memberikan tumbuh kembangnya kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat mereka sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ahli. Ketika kita tidak menyadari potensi-potensi yang ada itu, maka otomatis potensi yang muncul itu adalah potensi yang parsial. Padahal sebenarnya anak-anak itu bisa memiliki banyak kecerdasan, bisa menghafal Al-Quran. Selama ini pendidikan kita memang itu sudah mulai berubah hari ini, hanya mengandalkan hafalan-hafalan. Padahal sendiri kognitif kita itu bisa ditingkatkan lagi pada level berpikir kreatif, berpikir kritis, dan berpikir evaluatif. Tetapi kita baru bangga ketika anak kita baru menghafal saja. Tapi untuk anak SD tidak masalah, silakan. Tapi kalau sampai SMP dan SMA itu sudah harus diajarkan. Maka di sini adalah dimensi yang harus didorong. Bagaimana pendidikan dalam keluarga memberikan ruang kepada kita. Bagaimana Allah sudah terapkan di dalam tetapkan dalam Al-Quran tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena anak-anak itu adalah tanggung jawab kita dan amanah kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memberikan pendidikan yang terbaik dan utama, maka kita tidak bisa berharap banyak. Bagaimana kita bisa mendapatkan generasi yang emas? Mungkin jadi kita akan memperoleh generasi yang cemas tersebut. Islam sejak dari 1924 kita tetap di dalam hegemoni dari peradaban lain. Oleh karena itu, kita yang sudah tua-tua tentu tidak banyak peluang lagi untuk menaikkan peradaban Islam. Tentu anak-anak muda yang kita dorong itu. Maka salah satu langkahnya adalah dari tri pendidikan itu adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan. Maka di pendidikan keluarga tentu kita ambil utama pendidikan ini masalah akhlak, masalah akidah. Karena ini poinnya. Nanti setelah itu baru kita kembangkan kepada pendidikan yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة